Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah pada bangun nih? Coba di-on kan videonya. Saya pikir internet hari ini baik-baik saja. Baik, sudah 27 orang yang hadir. Tidak terasa kita sudah pertemuan ke 7 ya. Eh, Sebentar lagi dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Jadi materi ujian tengah semester ini sampai dengan materi hari ini, bahan kuliah hari ini yaitu usability atau kegunaan. Seperti biasa, kuliah kita akan bahas dulu ini apa? Eh, Halo Wisdan, tolong dimatiin itunya. Ya, suara sayanya ini apa? Eh, Mantul. Ngomong apa tadi? Materi dulu ya, nanti tanya jawab setelah seperti biasa, termasuk juga membahas tugas 2 yang minggu lalu tidak sempat kita lakukan. Baik, mana nih yang lain tampilannya supaya saya tidak merasa kesepian ya, Zoom kok merasa ngomong sama tembok. Kalau Anda baca-baca apa itu eh, eh, koran kemarin, saya membaca sebuah berita yang lumayan menarik ya, meskipun mungkin tidak langsung berhubungan dengan kuliah kita. Kalau Anda perhatikan desain trotoar di kota-kota besar, itu pasti ada satu jalur khusus di tengah trotoar yang warnanya mungkin berbeda atau jenis apa itu tegelnya itu berbeda dan lebih menonjol. Ya, kalau kita perhatikan itu kira-kira untuk apa ya? Biasanya warnanya kuning, Disabilitas, ya, disabilitas. untuk yang punya kebutuhan khusus, ya. Khusus. Jadi desainnya seperti itu. Nah, dari desain trotoar yang seperti ini itu juga sudah mengamalkan apa yang kita pelajari sebagai aspek kegunaan. Jadi gunanya itu adalah supaya orang yang tunanetra itu punya panduan ya, karena si permukaannya berbeda. Jadi dia punya jalur yang membuat dirancang untuk melindungi. Biasanya jalurnya kan di tengah ya. Jadi tidak berbahaya, tidak terlalu dekat dengan aspal, jalan ya, kendaraan bisa terserempet atau juga mengganggu sesama pejalan kaki. Tapi pada saat saya baca berita itu di Jakarta itu si jalurnya tepat menuju tiang listrik. Jadi Anda bisa bayangkan ya bahwa desain sudah bagus, tingkat usability kegunaannya sudah dirancang sedemikian rupa, tapi pada saat pembuatan produk ada satu faktor yang dilupakan, yaitu altruisme. Yang buat itu asal-asalan, tidak memperhitungkan pokok nama asal jadi, tidak memperhitungkan bahwa nanti akan menggunakannya itu kesulitan.
tidak punya empati, maaf ya kalau saya sampai sebutkan seperti ini, kepada orang lain. Pada saat yang buatnya itu punya mata yang bagus, tidak pernah memperhatikan bahwa tidak semua orang itu punya apa cara yang melihat yang normal. Beberapa punya kebutuhan khusus. Nah, ini tolong diperhatikan dalam desain apapun itu, termasuk khususnya nanti yang menjadi keahlian Anda, yaitu membangun sistem aplikasi. Ya, di atas kertas prototipe sudah bagus, sudah bisa diterima oleh user, tapi pada saat membuat coding, pembangunan aplikasinya, developing application-nya, ternyata faktor-faktor itu tidak menjadi acuan, tidak diperhatikan. Apa yang terjadi? Katanya itu dibongkar lagi trotoarnya, dibetulkan, biaya lagi keluar. Kenapa? Karena pengen cepat beres. Salah satu penyakit ya, termasuk juga mungkin di beberapa mahasiswa, itu adalah asal-asalan. Pokoknya nama asal hadir, asal pasang wajah pada saat kuliah misalkan, pada saat bikin tugas asal ngumpulkan ya. Salah satu dosen saya sampai bercanda, jangan-jangan kalau dari kuliahnya mahasiswanya seperti itu, nanti jangan-jangan juga hidup selanjutnya asal hidup. Tidak pernah memperhatikan keperluan, kepentingan ya, dan kemaslahatan kalau dalam istilah Islam orang lain. Hal-hal seperti ini juga tolong diperhatikan ya, bahwa kita belajar mengenai altruisme, belajar mengenai bagaimana memperhatikan pembangunan sistem aplikasi dari kepentingan user, bukan hanya bicara mengenai usability, bukan hanya bicara mengenai user-centered design, bukan hanya bicara mengenai user experience, tapi terlebih penting lagi kita bicara mengenai human, mengenai manusia. Ya, kadang-kadang kalau lihat berita juga dalam kondisi sulit seperti ini, kondisi pandemik, seluruh dunia sedang kesulitan ya, lockdown di mana-mana, virus terus bermutasi ya, obat datang, virusnya ya sama seperti kita ngurus virus komputer kali ya. Selalu ada yang baru menjadi tantangan baru, tapi kadang-kadang orang berperilaku tidak punya empati terhadap tenaga kerja kesehatan, terhadap yang sakit, terhadap yang kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayangi, termasuk kepada masyarakat umum. Nah, coba mulai ya. Sebetulnya bukan mulai ya, kita sudah setahun lebih ini. Coba pertahankan. Jangan sampai Anda kena istilahnya sudah bebal gitu loh. Sudah tidak punya empati lagi, terkikis habis oleh stres. Baik, hal-hal seperti itu yang menjadi basic dari IMK, jangan sampai Anda lupakan. Nanti saya yakin manfaatnya itu bukan hanya di IMK ya, tetapi juga di bidang-bidang lain. Oke? Kelihatan sekali tidak profesionalnya, sangat memalukan jika kejadian tersebut dilakukan misalkan oleh alumnus Universitas Pasundan, apalagi Fakultas Teknik dan IF. Ya, tolong hal-hal seperti ini diingat. Baik, materi kita hari ini adalah usability
Kita lanjutkan dari materi minggu lalu, fokus ke komponen-komponen yang mendukung usability. Baik, seperti kita ketahui, sudah kita pelajari minggu lalu, kita mempelajari tiga standar usability. Yang pertama dari ISO, yang kedua dari Schneiderman, yang ketiga dari Nielsen. Nah, kita akan perhatikan satu-satu sekarang kenapa kita harus belajar mengenai usability. Mengapa kita harus menjadikan itu sebagai acuan dalam perancangan untuk mendukung user center design dan ujung-ujungnya adalah mendukung user experience. Nah, menurut Nielsen ada 5 quality komponen yang harus diperhatikan. Ini menjadi acuan dalam desain, lalu juga menjadi evaluasi nantinya. Ya, yang pertama adalah learnability. Apakah user katanya mudah mengerjakan tugas-tugas umum ya atau basic task atau tugas-tugas mendasar dari aplikasinya. Lalu tentu saja satisfaction ya, kepuasan, sesuatu yang cukup objektif. Bagaimana aplikasi itu menangani kesalahan, bagaimana penggunaan aplikasi tersebut mudah diingat, dan efisiensi. Ini biasanya berkaitan dengan waktu, dengan langkah-langkah yang singkat untuk dapat menyelesaikan sebuah tugas. Nah, kalau kita lihat banyak memang penulis-penulis yang sudah para peneliti yang mendeskripsikan apa sih usability. Ini contoh saja ya. Jadi kalau Anda nanti buat penelitian mengenai pembangunan sistem aplikasi, khususnya interaksinya, Anda pakai usability, ya Anda harus membuat ya usability yang Anda gunakan itu mengacu kepada konsep yang dibuat oleh siapa. Ini ada dua. Yang pertama, ya, contohnya saja, yang pertama dari Benyon tahun 2005 dan dari Nielsen 2003. Menurut Benyon, usability adalah kualitas interaksi dengan menggunakan parameter seperti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas, berarti tadi berkaitan dengan efisiensi, jumlah kesalahan yang dibuat berkaitan dengan error, dan waktu untuk menjadi pengguna yang kompeten, waktu yang singkat, berarti mudah dipelajari, ini berkaitan dengan learnability. Usability adalah atribut kualitas yang menilai seberapa mudah antarmuka dapat digunakan oleh pengguna. Ya, ini sepertinya ke satisfaction, learnability, dan memorability. Ya, kata usability juga merujuk pada metode untuk meningkatkan kemudahan penggunaan selama proses desain. Jadi apa yang kita sebut di awal-awal sebagai aplikasi yang user friendly ya atau bersahabat dengan pengguna itu didukung penuh oleh usability. Kegunaan atau usability adalah salah satu faktor utama yang membantu pengguna membuat keputusan dalam menggunakan sistem aplikasi. Anda pertama kali melihat sesuatu, itu apa ya? Kalau dalam bahasa Sundanya kabita, tertarik. Padahal Anda belum menggunakannya, tapi baru lihat saja Anda sudah tertarik. Itu salah satu aspek kenapa usability penting. Kalau orang sudah tertarik, itu sepertinya belajar pun tidak perlu disuruh-suruh. Kegunaan ditentukan oleh tujuan dengan penerimaan individu pengguna. Satisfaction bisa diterima, memuaskan dalam semua tahap pengembangan produk baru atau sistem aplikasi maksudnya. Nah, semua tahap itu mengingatkan kita kepada user center design, bahwa setiap tahapan dalam pembangunan aplikasi itu melibatkan pengguna. Tujuan kegunaan atau usability harus disukai untuk menyesuaikan sistem seoptimal mungkin bagi
pengguna. Maksudnya di sini optimal adalah mendukung pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dengan tingkat usability yang tinggi, berarti penerimaan dari pengguna juga akan semakin baik dan semakin tinggi. Ini istilahnya adalah acceptability. Ya, tolong jangan Anda pusing dengan istilah-istilah itu ya. Nanti kalau ujian, kalau mau pakai bahasa Indonesianya silahkan. Mau pakai bahasa Inggrisnya juga mangga wae. Kan Anda sudah cukup lama ya belajar bahasa Inggris. Saya harap tidak kesulitan dengan istilah-istilah yang saya jelaskan barusan. Learnability, memorability, satisfaction, ya, error, dan seterusnya. Itu basic English sekali. Ya, gampang. Menurut Mayhew tahun 2002, tujuan usability harus mendukung desain. Jadi salah besar kalau nanti disebutkan bahwa usability itu akan menghambat yang namanya desain, justru mendukung desain. Sehingga usability dapat merampingkan proses desain dan memperpendek siklus desain. Tadi saya sudah memberikan contoh. Orang bikin trotoar, bikin jalur untuk orang tunanetra berjalan. Karena pengen cepat, tidak mempedulikan adanya tiang listrik. Betul bahwa prosesnya itu pembangunannya menjadi semakin cepat. Tapi ternyata pada saat digunakan menuai masalah. Sehingga harus mulai lagi, harus dibongkar lagi. Akhirnya bukannya mendukung desain, bukannya tambah cepat, malah jadi tambah lama. Ya, kadang-kadang juga kita suka seperti itu ya. Melakukan sesuatu tidak menggunakan tahapan-tahapan yang umum, yang baik. Pakai shortcut, pengen cepat. Pokoknya mah gerangges kalau dalam bahasa Sundanya mungkin ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah kerjanya jadi 2 kali. Malah jadi lebih lama. Mengeluarkan lebih banyak energi, usaha, mungkin juga biaya. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, tapi pada saat mendukung desain, memperpendek siklus desain, itu memang benar-benar sudah selesai dan bermanfaat. Tidak perlu ada maintenance, bukan tidak perlu ada maintenance, tidak perlu ada kerja tambahan yang menyita waktu. Nah, ini yang Anda harus pahami bahwa meskipun usability itu adalah aspek penting dalam sistem acceptability atau penerimaan sebuah sistem oleh user, itu bukan satu-satunya. Ini sistem acceptability model dari Jacob Nielsen tahun 98. Jadi ini Anda lihat aspek usability, easy to learn, efficient to use, easy to remember, few error, subjectively pleasing, artinya ini berkaitan dengan satisfaction. Ini akan mendukung yang namanya usefulness. Masih ingat useful? Ya, bermanfaat. Dari aplikasi ideal yang kita pelajari di kuliah awal, ini juga didukung oleh utility atau utilitas dari aplikasi tersebut. Aplikasinya dirancang bisa ngeprint misalkan, ya mudah untuk ngeprintnya dan bisa dilakukan ngeprint sebuah file atau untuk save file ke bentuk file yang lain, ternyata juga bagus didukung usefulness. Nah, lalu juga ini usefulness bagian dari practical acceptability, penerimaan secara praktis. Ya, kalau ininya usefulnya sudah cukup bagus tapi ternyata biayanya sangat tinggi, ini juga sulit untuk diterima. Ininya usefulnya sudah bagus tapi tidak kompatibel misalkan. Cuma bisa dipakai di Windows 7 saja. Pada saat pindah ke Windows 10 langsung tidak bisa dipakai. Itu juga sulit untuk diterima. Atau hanya bisa di iMac saja. Tidak ada versi untuk Windows 10-nya atau untuk Linux misalkan. Itu juga sulit untuk diterima. Nah, ini mulai dari usability, usefulness, lalu sampai practical acceptability, belum tentu juga bisa diterima.
jika secara sosial ini tidak bisa diterima. Ya, Anda membuat website untuk misalkan perusahaan yang basicnya itu adalah Islam misalkan, ya. Contoh saja surat kabar Muslim. Dari sini usability sudah bagus, usefulness, utility, practical accessibility sudah bagus. Tapi ternyata dalam ada di website tersebut ada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Misalkan ada gambar perempuan dengan baju yang cukup terbuka. Ya itu kan secara sosial acceptability tidak bisa diterima. Percuma Anda membuat aplikasi yang bagus kalau Anda tidak memperhitungkan aspek sosial. Rumit ya? Coba bayangkan bagaimana Anda bergaul di masyarakat. Bergaul dalam lingkungan sosial Anda. Cukup rumit tidak? Cukup kompleks tidak? Bagaimana kalau Anda sudah cerdas, Anda pakaiannya sudah bagus, Anda sudah bicaranya juga dalam bahasa yang jelas. Menarik Anda untuk dilihat. Ya, orang-orang senang bergaul dengan Anda. Tapi pada saat bicara ke orang tua, Anda bicaranya seperti bicara ke sesama yang seumur. Tetap saja Anda tidak bakalan diterima oleh lingkungan sosial Anda. Sopan budak teh. Kasep-kasep, bager-bager, pintar-pintar, tapi sopan. Betul apa betul? Ya. Anda orangnya sopan. Ngomong bicara dengan orang tua sopan, bicara punya keterampilan yang bagus. Tapi kemana-mana Anda pakai baju yang jelek, pakai kaos yang sudah sobek-sobek, sudah 2 minggu tidak mandi misalkan, itu juga sulit untuk diterima. Nah, hal-hal seperti ini tolong diperhatikan ya. Saya memberikan analoginya kehidupan sehari-hari. Bagaimana ternyata dalam konsep social interaction, interaksi sosial itu kompleks. Dan ini yang coba kita tiru. Bagaimana sebuah sistem aplikasi itu bisa diterima. Betul bahwa kuliah kita fokusnya ada di usability, ya, tetapi aspek-aspek lain juga harus Anda bisa perhatikan. Baik, ini menurut Nielsen ya. Usability itu adalah mudah dipelajari. Sistem harus intuitif, secara intuisi pengguna bisa ya kurang lebih menebak apa yang bisa dilakukan oleh sistem aplikasi. Efisien to use, ya, efisiensi penggunaan, kinerjanya harus efisien, bukan cuma efisien tapi juga mendukung tingkat produktivitas yang tinggi. Yang ketiga adalah mudah untuk diingat dari susunan menu, dari penggunaan icon misalkan, ya. Sistem sesedikit mungkin terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan, cukup kesalahan kecil yang mudah diantisipasi dan diperbaiki oleh user. Dan yang terakhir adalah subjectively pleasing, kepuasan. Artinya ini adalah satisfaction. Ketidaknyamanan bisa dikurangi, ya kalau kemungkinan dihilangkan itu memang sulit ya, diminimalisir. Definitionnya ini tadi ya sudah saya bahas, silahkan dibaca saja mulai dari learnability, efisiensi, memorability, mudah diingat, kesalahan, dan satisfaction. Ini penjelasan dari gambar di awal slide. Ya. Anda harus bukan cuma hafal ya, tapi juga memahami apa maksudnya, apa contohnya.
kenapa sebuah aplikasi mudah dipelajari, kenapa sebuah aplikasi efisien, ya kenapa sebuah aplikasi itu mudah diingat, sedikit kesalahan dan memuaskan. Nah, untuk mencapai itu, mencapai apa? Kegunaan, ini ada istilah yang namanya rekayasa kegunaan atau usability engineering. Bagaimana cara kita yang secara khusus katanya membuat antarmuka atau interface yang memiliki kegunaan tinggi atau ramah pengguna, ya, user friendly. User friendly adalah salah satu hal yang memungkinkan pengguna secara efektif dan efisien, dari tadi diulang-ulang ya, efektif efisien, menyelesaikan tugas-tugas yang dirancang dan meningkatkan pendapat positif. Apa maksudnya ya pendapat positif? Ada yang bisa membantu? Halo? Apa maksudnya pendapat positif? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Meningkatkan pendapat positif dari pengguna maksudnya tuh desain tersebut atau antarmuka tersebut dapat feedback dari pengguna tuh misalnya mudah digunakan, terus Mudah digunakan, review. berarti sesuatu yang baik. Ya, sama seperti Anda bergaul dengan teman, ya. Sedapat mungkin Anda mendapatkan image positif dari teman-teman Anda. Karena sudah image negatif, sulit. Ya, masih ingat cerita kalau anak tukang ngebohong, bahkan pada saat dia bicara jujur pun tetap dianggap ngebohong karena sudah biasa. Image-nya sudah negatif. Orang sudah sulit ya kalau seperti itu. Sebuah sistem aplikasi sudah terkenal misalkan tidak efisien, tidak efektif, bahkan pada saat diperbaiki itu sudah sulit. Masih ingat mungkin browser dari Microsoft. Ya itu sudah punya nama yang jelek. Bahkan pada saat diperbaiki pun orang sudah tidak percaya. Orang lebih suka ke Mozilla, orang lebih suka ke apa? Ke Google Chrome misalkan. Karena pada tahapan development awal itu sudah tidak memuaskan mendapat respon negatif dari pengguna. Ingat ya, hal seperti itu, sesuatu yang sudah dianggap negatif, terutama di kalangan masyarakat, sulit sekali untuk diperbaiki. Mahasiswa yang sudah mendapat pandangan negatif dari dosen, waduh itu perjuangannya bukan hal yang mudah supaya membalikan dia menjadi positif. Lalu juga terakhir adalah bagaimana menilai ya ini atau istilah lain mengevaluasi ya atau mengukur dengan kriteria tertentu kegunaan dari antarmuka dan merekomendasikan cara-cara untuk memperbaikinya adalah lingkup dari usability engineering. Jadi usability engineering bukan hanya desain dan development ya, tapi juga dalam maintenance atau perawatan dan nanti rekomendasi perbaikan. Ini memang dari bukunya Alan Dix ya. Jadi memang sudah cukup lama, tetapi saya pikir masih bisa terpakai sampai sekarang bahwa usability engineering itu terutama memperhatikan 3 faktor. Yang pertama adalah graphical user interface. Ini sudah biasa ya. Anda pada saat merancang user interface pasti GUI-nya dulu yang Anda perhatikan, pakai warna apa, ya fontnya seperti apa, yang ada di layar. Dalam beberapa istilah itu screen design katanya, merancang layar user interface. Ujung-ujungnya adalah pemanfaatan dari graphical user interface. Yang kedua, ini juga yang sekarang amat sangat banyak meningkat dipergunakan oleh masyarakat, web interface. Mau belanja, web interface. Mau ketemu sama temen, web interface.
ya mau komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komputer, mau cari pesan tiket web interface. Lalu juga yang sekarang sudah banyak digunakan adalah voice user interface. Bagaimana kita berinteraksi dengan antar muka itu menggunakan suara. Beberapa yang teknologi terbaru itu berkaitan dengan virtual, ya, yang cukup banyak digunakan itu adalah VR, ya, virtual reality. Lalu yang selanjutnya adalah augmented reality. Dua contoh teknologi ini juga menggunakan usability engineering supaya user friendly dan mudah digunakan. Secara umum sekarang sudah cukup banyak digunakan. Nah, untuk usability engineering memang tidak cukup, ya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa human computer interaction itu adalah subjek yang multidisiplin. Untuk mendukung usability engineering perlu ahli dari yang mengetahui persepsi dan tindakan manusia. Ya, untuk satu objek itu persepsi bisa berbeda-beda, ya. Mungkin saya mengingatkan Anda pada video bagaimana mata bisa menipu kita. Satu benda itu dilihat dari benda tiga dimensi maksudnya, ya. Dilihat dari sudut yang berbeda, orang bisa punya persepsi yang berbeda. Nah, bagaimana nanti ini bisa dimanfaatkan, diperhitungkan dalam penggunaan user interface. Yang kedua adalah kognisi, keilmuan. Beda Anda membuat sebuah aplikasi untuk mahasiswa dengan membuat aplikasi untuk anak SD atau SMP. Kenapa? Tingkat kognisi keilmuannya berbeda. Untuk kalangan khusus dan kalangan umum juga Anda harus bisa membuatnya berbeda. Ada berkaitan dengan metodologi penelitian perilaku. Ya, bagaimana nih caranya supaya perilaku dari pengguna ini semakin baik. Contoh misalkan bagaimana ya mengajarkan kepada user supaya membuat password yang benar, yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan security. Itu bukan hal yang mudah ya, apalagi mengajarkan kepada masyarakat umum atau orang awam. Dan terakhir adalah bagaimana memanfaatkan kuantitatif dan teknik analisis statistik untuk mengevaluasi. Jadi kalau Anda lihat penelitian atau tugas akhir dari kakak-kakak Anda yang sekarang sedang dilaksanakan atau yang sudah lulus sidang menggunakan evaluasi usability, itu biasanya bab-bab pengolahan datanya pasti menggunakan statistik supaya mereka bisa dapat dengan pasti dari hasil questionnaire. Nanti kita bahas ya, ada questionnaire dan survei, itu faktor-faktor mana dalam desain user interface yang mereka evaluasi yang tingkat usability-nya bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Tidak bisa ya Anda hanya menebak-nebak atau menggunakan pendapat Anda tanpa mempedulikan statistik dari pengguna. Baik, itu dari Nielsen. Kita lihat dari ISO, ya. Cuma memang mahasiswa yang melakukan penelitian itu banyak menggunakan Schneiderman atau Nielsen ya, karena ISO itu untuk dapatkan
bukunya 9241 harus beli ya, harus dalam dolar. Kurang lebih ini apa pengantarnya saja lah. ISO atau International Standard Organization 9241 dikelola oleh Komite Teknis ISO 159, awalnya berjudul persyaratan ergonomis untuk pekerjaan kantor dengan terminal tampilan visual atau visual display terminal. Dari tahun 2006, standar ini diberi judul dengan lebih generik ergonomi sistem interaksi manusia, yang sebetulnya ini berkaitan dengan usability ya, karena dengan meningkatnya teknologi informasi dan komputer ini mencakup lebih banyak topik. Salah satunya adalah haptik atau sentuhan ya, karena tahun 2010 itu yang namanya touchscreen itu sudah umum digunakan oleh pengguna khususnya di smartphone. Tahun 2006 itu sudah ada standarnya. Ini saya kutip, mungkin tidak persis sama dengan yang terbaru, ini dari bukunya Alandis, tapi saya harap bisa mendapat kurang lebih bayangan apa sih yang dijadikan sebagai standar. Anda cukup lihat yang di atasnya saja. Efektif, efisien, satisfaction. Jadi kalau Anda nanti ditanya essay itu apa yang dimaksud dengan usability metric, Anda ingin cari yang paling ringkas, bisa Anda menggunakan dari ISO. Efektif, efisien, dan satisfaction. Ya. Silahkan, nanti komponen-komponennya Anda jelaskan. Yang pertama adalah cocok untuk mendukung penyelesaian tugas. Yang kedua adalah layak untuk user yang sudah terbiasa. Yang ketiga adalah aspeknya sama dengan yang diajukan tadi oleh Nielsen, learnability. Yang terakhir juga sama, error tolerance ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, meskipun tiga standar ini namanya berbeda, tapi isinya mirip-mirip saja kok. Efisien berkaitan dengan waktu, effectiveness berkaitan dengan persentase dari tujuan pembangunan aplikasi yang tercapai. Nah, kalau satisfaction ini biasanya berdasarkan rating atau penilaian pengguna. Ya, saya mungkin bisa memberikan contohnya pada saat Anda download aplikasi baru di smartphone, pasti dia minta rating ya. Anda harus ngisi bintang-bintang ya, berapa, memuaskan atau tidak. Itu salah satu bagaimana mengukur kepuasan dari pengguna dalam memanfaatkan sistem aplikasi. Oke. Banyak gambar, saya banyak menggunakan model, maksudnya adalah supaya Anda bisa memahami abstraksi dari apa yang kita pelajari. Eason tahun 1984 ini membuat yang namanya usability framework atau kerangka kerja usability. Banyak sekali tugas akhir dari mahasiswa Teknik Informatika Unpas yang memanfaatkan framework, baik di IMK, baik di sistem informasi, baik di rekayasa perangkat lunak atau kuliah-kuliah yang lainnya. Kenapa? Ini adalah acuan model sederhana yang bisa dikenakan terhadap objek tertentu. Ya, misalkan nanti Anda mau melakukan penelitian terhadap user interface website di perusahaan X. Supaya menelitinya saya mau pakai framework tertentu. Anda bisa pakai konsep usability, Anda bisa pakai usability framework, Anda bisa pakai interaction framework, ya, itu sudah kita pelajari. Tolong nanti jangan lupa bahwa itu adalah kakas Anda untuk membantu misalkan analisis. Ya. Baik, menurut Eason ini usability supaya nanti mendapat reaksi
pengguna yang positif itu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah user karakteristik, balik lagi ke sana. Tidak kenal sama user, maka aplikasi yang Anda buat bakalan kurang atau bahkan mungkin tidak bermanfaat. Perhatikan pengetahuan mereka. Perhatikan discretion mereka. Apa ya discretion itu? Kemampuan mereka. Perhatikan motivasi mereka. Kenapa mau berkunjung ke website Anda? Anda tidak tahu motivasi, tidak tahu pengetahuannya, rancangan Anda akan merancang fungsi-fungsi dari sistem, ini akan sulit. Mudah sesuai dengan tugas, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu fungsi dari sistemnya. Jadi kalau kita bicara sistem aplikasi, ya silahkan Anda terjemahkan menjadi aplikasi yang jalan di Android kah, atau di Windows kah, atau website ya. Dan yang ketiga adalah task karakteristik dari tugasnya. Contoh, frekuensi. Kenapa file itu disimpan di sebelah kiri atas menu? 1, supaya gampang terlihat, 2, mudah digunakan, yang ketiga karena itu frekuensinya yang paling sering. Orang pakai aplikasi pasti buka file atau membuat file baru. Jangan disembunyikan, openness, terbuka, terlihat. Sehingga nanti Anda akan mendapat keuntungan dari reaksi user. Maksudnya adalah usernya harus yang ke sebelah kiri nih. Harus positif outcome, jangan negatif outcome. Ini adalah penjelasan lebih rinci dari tadi pernyataan bahwa kita harus membuat desain, memanfaatkan kegunaan supaya mendapatkan positif outcome atau pendapat atau hasil keluaran yang positif dari user. Ya, ini silahkan dibaca saja apa yang barusan saya jelaskan ya. Mulai dari frekuensi sampai dengan kebijakan mengacu kepada kemampuan pengguna. Sekali lagi, kemampuan pengguna untuk memilih atau tidak menggunakan beberapa bagian atau bahkan seluruh sistem. Kenapa dia tidak melakukan tidak ingin menggunakan seluruh sistem? Susah dipelajarinya. Susah untuk dipahaminya. Dia mau mencari sesuatu. Umumnya ya, affordance yang kita gunakan itu adalah lambang kaca pembesar, betul, untuk mencari sesuatu. Tapi ternyata dia tidak mau menggunakannya karena dia sudah cari di seluruh layar, tampilan layar, tidak ada yang lambangnya itu kaca pembesar, sehingga dia mempunyai kesulitan. Ada misalkan text box isian, pengguna mau menggunakannya tapi takut salah karena tidak ada lambang pendukung. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat user meninggalkan website tersebut. Tidak akan pakai lagi. Atau meninggalkan aplikasi tersebut. Itu artinya no satisfaction. Tidak ada kepuasan. Baru tahap awal saja user sudah merasa susah ini filenya ya. Aplikasinya. Kok beda dengan aplikasi yang lain? Nggak mau pusing. Anda gagal dalam mencapai tujuan dari sistem aplikasi.
Salah satunya adalah tingkat usability rendah. Kita sudah membuat sebuah desain aplikasi, user interface-nya misalkan ya sudah selesai menggunakan usability engineering komponen-komponennya. Lalu sistem aplikasi tersebut digunakan. Tetapi mungkin pada saat-saat tertentu ada kebutuhan baru, ada pengguna baru. Bagaimana kita mempertahankan dan lebih bagus lagi untuk meningkatkan tingkat usability ya dites atau dievaluasi. Kenapa harus dites? Ya sama seperti Anda. Setelah pertemuan ketujuh, kenapa sih Pak harus ada UAS? Kenapa sih harus ada UTS? Kenapa pada saat sebelum lulus jadi sarjana Anda harus bikin tugas akhir? Yaitu bagian dari evaluasi dan ujian. Supaya bisa kelihatan kalau dari sisi usability ada problem-problem yang sebelumnya tidak kelihatan. Atau ada problem yang masih ada dan harus diperbaiki. Uncover problem in the design. Problemnya semuanya sudah selesai. Tetapi Anda melihat ada opportunity atau ada kesempatan-kesempatan baru misalkan dengan memanfaatkan teknologi baru. Websitenya misalkan tadinya hanya bisa diakses menggunakan mouse atau touchpad. Ternyata ada teknologi baru. Bisa dengan laptop itu bisa touchscreen. Gimana nih caranya? Supaya juga bisa digunakan oleh laptop yang bisa touchscreen. Discover opportunity. Maksudnya apa? Improve the design. Memperbaiki desain. Dan yang terakhir adalah learn about user. Karena mungkin user berkembang. User setiap menggunakan aplikasi itu akan belajar. Meningkatkan kemampuannya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan dari sisi desain untuk mendukung perilaku dan preferensi mereka. Jadi pada saat sebuah sistem aplikasi delivered ya, sudah selesai, sudah sudah dipakai, bukan artinya pengembangan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pengembangan jika tidak dilakukan evaluasi? Jadi evaluasi kegunaan adalah metode yang efektif di mana tim pengembangan perangkat lunak dapat menetapkan aspek positif dan negatif dari rilis prototipe atau aplikasi yang memang sudah jadi dan membuat perubahan yang diperlukan. Kata McGovern ya tahun 2003, ini katanya untuk melihat apa yang dapat ditingkatkan dan produk baru apa yang dapat dikembangkan. Ini contoh paling sederhana saja mungkin ya, berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Sebuah tempat bisnis misalkan sudah punya website. Tapi karena kondisi sekarang bahwa orang itu cenderung lebih suka belanja menggunakan e-commerce, mau tidak mau dia harus mengembangkan si websitenya. Yang tadinya hanya untuk komunikasi dengan customer atau mungkin promosi produk baru, sekarang harus ditingkatkan menjadi website yang bisa mendukung misalkan delivery produk atau mungkin jadi semacam toko online. Ya, bagaimana nanti bukan hanya dari sisi aplikasinya saja, dari fungsi-fungsi yang bisa ditingkatkan, tetapi juga dari evaluasi usability-nya. Bagaimana nanti user tetap mendapat kemudahan pada saat menggunakan fungsi-fungsi baru. Evaluasi ini berkaitan dengan pertama adalah urutan kinerja. Ini biasanya dengan melakukan survei atau nonton bagaimana
pengguna itu menyelesaikan tugasnya dalam waktu tertentu. Lalu tindakan preferensi memberikan indikasi pendapat pengguna tentang antarmuka yang tidak diamati secara langsung, ya. Anda misalkan tidak menonton pada saat pengguna menggunakan aplikasinya, tapi Anda melakukan wawancara khusus atau memberikan kuesioner saat dia tidak menggunakan aplikasi, sehingga bisa mengetahui misalkan pendapat pengguna mengenai manfaat atau tugas atau tampilan dan lain-lain dari sistem aplikasi tersebut. Nah, ini contoh pengukuran-pengukuran ya yang harus Anda ketahui. Ada berapa ini? Ada banyak ya, ada 21. Anda bisa tanyakan kepada pengguna atau Anda melakukan survei ya, dan melihat apa sih yang dilakukan pengguna. Berapa waktu untuk menyelesaikan tugas. Dari 100% tugas yang dikerjakan oleh pengguna, berapa persen yang selesai per unit waktu, rasio keberhasilan, persentase atau terjadinya jumlah kesalahan, berapa perintah yang digunakan, ada komentar tidak yang bagus atau tidak bagus, ada berapa perintah yang gagal, sampai dengan jumlah perilaku yang regresif atau berulang-ulang, sampai dengan terakhir, ya, apakah pengguna bisa kehilangan kendali dari sistem. Mau ngeprint ternyata ngehang, dia hilang kendali dari sistem. Mau mencari sesuatu tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan keyword yang dia masukkan. Kehilangan kendali dari sistem. Sehingga ujung-ujungnya adalah dia mengekspresikan frustasi. Atau dia mungkin mengekspresikan kepuasan. Ini ukuran-ukuran. Bukan hal yang aneh bahwa evaluasi ini bukan hanya di bidang IMK, bukan hanya usability. Ya. Ini biasanya berkaitan dengan sebuah produk. Pernah tidak Anda misalkan makan di sebuah restoran atau membeli sebuah produk, terus diminta untuk mengisi kuesioner singkat? Itu adalah cara untuk mengevaluasi apakah Anda misalkan puas dengan layanan kami, apakah layanan kami itu cepat. Nah, itu wajar ya dievaluasi. Kenapa Anda perlu ujian? Ya, itu adalah bagian dari evaluasi. Ini mahasiswa ngerti nggak sih materi yang diberikan oleh dosen? Atau dosennya bisa tidak sih mengajarkan mahasiswa? Berapa persen dari mahasiswa yang bisa menjawab? Berapa persen yang tidak bisa menjawab? Sehingga mungkin ada beberapa bahan kuliah yang harus diulang karena ternyata mahasiswanya tidak ngerti-ngerti. Mayoritas mahasiswanya harus diperbaiki. Ternyata ada juga mahasiswa semua bahan kuliah setelah 7 pertemuan dia tidak perlu diulang lagi. Kenapa? Karena nilainya bagus-bagus. Sehingga dianggap mahasiswa sudah paham semuanya, kita bisa lanjutkan. Itu pentingnya pengukuran atau evaluasi. Bagaimana mungkin kita bisa berpendapat bahwa sebuah sistem aplikasi itu bisa diterima, masih bisa diterima, masih sesuai dengan kaidah usability, atau harus diperbaiki kalau tidak mengacu kepada ukuran-ukuran yang berdasarkan fakta pengukuran di lapangan berkaitan dengan misalkan survei dan kuesioner dari user atau pengguna. Nah, paling mudah Anda untuk melakukan evaluasi usability itu adalah membandingkan dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya mudah, versi yang baru ini masih mudah atau tidak? Atau mungkin lebih mudah lagi? Kalau lebih sulit, berarti tingkat usability lebih rendah. Yang kedua adalah sistem kompetitif atau kompetitor.
Anda lihat contoh-contoh aplikasi di luar yang mungkin mirip. Ya kan saya sudah menugaskan Anda untuk melakukan pengamatan terhadap misalkan beberapa website. Anda bisa membandingkan website ini lebih mudah dalam pencarian, website ini lebih sulit dalam pencarian. Lalu juga melaksanakan tugas tanpa menggunakan sistem komputer. Maksudnya adalah tadi ya, wawancara ditanya. Dia punya pemahaman tidak terhadap penggunaan aplikasi? Kalau tanpa dia harus menggunakan aplikasinya. Lalu ada skala mutlak atau skala-skala yang digunakan untuk memastikan bahwa itu bagus, kurang bagus, perlu diperbaiki. Ini biasanya berkaitan dengan statistik ya. Ada prototype, itu berkaitan dengan UCD, kinerja pengguna sebelumnya, misalkan dalam menggunakan versi sistem aplikasi versi sebelumnya, mungkin dari penggunaan komponen, mungkin juga dari Anda mengamati lalu memisahkan apa yang bagus dari sistem aplikasi tersebut dan mana yang kurang bagus. Yang bagus tentu saja dipertahankan atau ditingkatkan. Yang kurang bagus ya terpaksa ya mesti harus diperbaiki. Ini adalah tingkat pengukuran yang umum. Samalah seperti Anda sudah ujian. Bagaimana cara Anda menentukan keberhasilan atau kegagalan Anda dalam ujian? Paling mudah dalam membandingkan dengan nilai teman. Betul apa betul? Nilai maksimal di kelas Anda misalkan hasil UTS itu adalah 90. Terus Anda dapat nilai 40. Ya, dengan cepat Anda bisa melihat bahwa Anda gagal dalam ujian. Anda tidak memahami soal dan tidak bisa menjawab esai dengan baik. Tapi jika yang terbaik di kelas Anda misalkan nilainya 90, terus Anda misalkan mendapat nilai 80 atau 85, bisa dengan cepat juga Anda melakukan tingkat pengukuran bahwa saya termasuk yang terbaik. Sehingga hasil UTS itu harus bisa dipertahankan di UAS. Ini juga berlaku dalam pengukuran. Kenapa misalkan dalam pengukuran kompetitor itu harus diperhatikan? Anda lihat misalkan siapa nih yang senang main game, ya game first person shooter atau yang tembak-tembakan itu kan banyak sekali saingannya. Tapi kok ada yang populer dan ada yang tidak populer? Apa yang membedakannya? Anda harus tahu. Pada saat Anda akan membangun game dengan genre yang mirip, ya Anda mencontoh, menjadikan yang bagus itu sebagai patokan. Ya, bisa sama bagusnya, atau mungkin lebih bagus lagi dengan menggunakan teknologi yang terbaru. Baik, dari bagan ini saya harap Anda bisa lihat bahwa posisi usability tidak bisa lepas dari utilitas atau fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Orang harus berpendapat bahwa utilitas dalam aplikasi tersebut it is useful to me, bermanfaat. It meets my needs, memenuhi kebutuhannya. Dua hal itu, useful dan needs. Dari usability baru ke lapisan berikutnya yaitu usability. Bagaimana pengguna ini bisa dengan mudah menggunakan produk tersebut. Kalau utility dan usability sudah bisa terpenuhi, dijamin sistem aplikasi tersebut akan memenuhi aspek desirability, diinginkan. I like the way the product
looks and feel. Ya, jadi disukai, tampilannya disukai, interaksi pada saat digunakan atau rasa pada saat digunakan itu disukai. Nah, ini akan mendukung brand experience. Dengan kata lain, user experience-nya akan mendukung brand experience. Brand itu apa? Merek. Kenapa sih Google.com itu sangat populer? Brandnya Google. Karena dia sangat mudah digunakan. Sehingga pada saat orang-orang mau cari sesuatu di internet, yang kepikir itu adalah googling. Google. Bahkan googling itu sudah jadi kata bahasa Inggris ya. Padahal kan Google itu adalah kacamata ya, kacamata apa itu? Kacamata selam. Tapi sekarang jadi istilah untuk mencari data atau informasi di internet. Itu sudah jadi brand experience. Kalau di produk misalkan, karena orang itu sudah sedemikian, punten tolong jangan jadi iklan. Ini kita yang lihat di masyarakat saja. Pada saat orang bicara minuman air kemasan, orang bilangnya Aqua. Karena itu sudah jadi brand experience. Apapun mereknya, tapi disebutnya minum Aqua. Pada Anda saat lihat apa teh kemasan, pasti bicaranya teh botol. Itu yang terpikir pertama kali di pikirannya pengguna. Ya meskipun mereknya berbeda, tapi pasti nyebutnya teh botol atau Aqua atau Indomie. Padahal mereknya bukan Indomie, Sarimi, tapi tetapnya nyebutnya Indomie. Orang sudah biasa, ya sudah terkenal, sudah desire menjadi satu kebutuhan. Ya bagaimana kita bisa terapkan ini dalam pembangunan sistem aplikasi dengan menerapkan aspek usability. Ya. Jadi usability artinya di sini dari gambar di sini usability tanpa utilitas itu juga tidak bermanfaat. Utilitas dulu, fungsi-fungsi dulu, function ya dari aplikasinya bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan user, baru aspek usability. Kalau dua ini sudah terpenuhi, akan lebih mudah mencapai desirability, diinginkan, lalu brand experience. Nih, kurang lebih begini. Kita bicara user experience. Bagaimana? Tidak mungkin user experience perasaan positif dari pengguna itu bisa tercapai tanpa usability. Tanpa Anda memperhatikan tampilan, look. Tanpa Anda memperhatikan feel atau rasa. Tiga hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam Anda merancang sistem aplikasi sehingga orang bisa menyebutkan ini tingkat usability-nya bagus. Ini tingkat user experience-nya sangat mendukung. Orang itu punya pengalaman yang menyenangkan. Orang itu punya pengalaman yang tidak terlupakan, punya pengalaman yang positif pada saat menggunakan sebuah sistem aplikasi. Terlihatnya bagus, dirasakannya bagus, bermanfaat, ya, tingkat kegunaannya juga tinggi. Oke? Itu materi kita hari ini. Dari paparan saya harap Anda punya pemahaman ya bahwa bukan hanya berkaitan dengan efektivitas, efisiensi dan
kepuasan atau satisfaction saja yang namanya usability, tapi merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dengan tampilan, dengan rasa yang bisa mendukung user experience. Nah, bagaimana yang tiga faktor ini bisa mendukung user experience dalam tahapan pembangunannya atau development? Kita gunakan user center design. Ya, user center design digunakan untuk sistem aplikasi. Kalau untuk produk secara keseluruhan, ini ada istilah yang namanya human center design. Ya, jadi lebih luas lagi, tapi kita fokusnya sekarang ke user center design. Oke, itu materi kita hari ini.